Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Polemik penyelesaian utang proyek kereta cepat Indonesia-Cina (KCIC) atau WUSH memasuki babak baru. Belum tuntas opsi mana yang diputuskan untuk memenuhi kewajiban utang, kini muncul dugaan terjadi markup proyek warisan pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo. Proyek kereta cepat Indonesia-China atau KCIC terus menjadi sorotan banyak pihak. Berawal dari pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa yang menolak membayar utang WUSH memakai APBN dan menyerahkan kewajiban utang yang nilainya fantastis sekitar 116 triliun rupiah itu ke Danantara. Kini muncul dugaan terjadi markup proyek di masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengaku mencium adanya indikasi pidana korupsi dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Mahfud menyebut ada dugaan markup anggaran beberapa kali lipat dalam pembiayaan proyek kereta cepat Indonesia-China atau WUSH di era pemerintahan Jokowi. Dugaan ini harus diselidiki lebih jauh untuk mendeteksi kemana uang dilarikan dan dinikmati siapa saja. Karena ada dugaan markup. Dugaan markupnya gini, Mas. Itu harus diperiksa ini. Uang lari kemana? Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per 1 kilometer kereta WUSH itu 52 juta US dollar. Tapi di Cina sendiri hitungannya 17 sampai 18 juta US dollar. Naik 3 kali lipat kan? Ini yang naikkan siapa? Uangnya kemana? Naik 3 kali lipat, 17 juta US dollar. Ya, dolar nih. Amerika, bukan rupiah. Per kilometer menjadi 52 di Indonesia. Nah, itu markup. Harus diteliti. Siapa dulu yang melakukan ini? Saya khawatir. Kenapa nih? Saya anggap ini bagus si Purbaya, Menteri Purbaya. demi rakyat. Tapi juga harus diingat itu akibatnya sangat berbahaya bagi rakyat. Sementara pakar kebijakan publik Agus Pambagio meminta aparat penegak hukum untuk memeriksa kontraktor dan subkontraktor yang terlibat dalam proyek pembangunan kereta cepat. Selain infrastruktur, pembebasan lahan juga dinilai bermasalah. Nah, itu perlu diperiksa kontraktornya, yaitu Wika dan juga sub-subkontraktor yang dari daerah juga. Ya kan? Karena kalau angka itu kan berdasarkan Capex yang disepakati antara konsorsium BUMN dengan konsorsium BUMN Cina, lalu dengan bank. Ya kan? Nah, kalau itu nanti dibilang ada markup, ya tolong dicek di kontraktornya. Karena kan itu lalu ada beli aset tanah dan sebagainya. Karena banyak yang belum dibayar rupanya tanah itu penduduk. Nah, ini yang menjadi persoalan juga yang menurut saya selesaikan. Kini tak ada lagi yang bisa dilakukan, tambah Agus Pambagio untuk duduk bersama antara pemerintah dan DPR agar bisa menyelesaikan utang kereta cepat itu. Jangan sampai ketidakmampuan dalam membayar utang proyek kerjasama B2B itu berujung dipilotkan. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.